Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang kemampuan dan keterbatasanku sebagai cipta Allah. Jadi kita akan melihat bagaimana kemampuan dan kebebasan kita sebagai cipta Allah. Di sini kita akan memulainya, namun sebelumnya kita berdoa terlebih dulu. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang berkuasa dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami aturkan kehadirat Yang Kudus atas berkat bimbingan dan penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Terlebih pada hari ini Tuhan, kami mohon berkat atas pelajaran kami. Biarlah apa yang kami dapat pada hari ini sungguh berkenan bagi kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Semua doa ini kami mohon dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Baik anak-anak, kita akan memulai pelajaran kita. Di sini kita lihat bagaimana manusia itu atau aku memiliki kemampuan. Tuhan memberi kita talenta. Talenta itu apa? Talenta itu adalah sebuah atau kemampuan khusus untuk mengembangkan diri menjadi pribadi yang utuh demi melayani Tuhan dan sesama. Yang kedua, Tuhan memberikan kepada setiap orang kemampuan atau talenta dan setiap orang berkewajiban untuk mengembangkannya. Seperti yang termuat dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30. Talenta yang ada padaku. Nah, setiap orang itu memiliki yang namanya talenta. Entah itu atau kemampuan tersebut. Nah, seperti yang kita lihat di situ, setiap orang memiliki kemampuan atau potensi. Yang kedua, potensi tidak orang harus temukan. Potensi tiap orang harus ditemukan. Dalam arti setiap orang itu memiliki potensi dan harus ditemukan apa kemampuan yang ada dalam dirinya. Yang ketiga, potensi harus dikembangkan sehingga dapat dikenal. Nah, ketika kita mengembangkan potensi tersebut, kita harus tahu apa dulu potensi kita sehingga bisa kita kembangkan. Misalnya kita mampu bermain voli atau bisa mampu menari. Nah, mari kita kembangkan kemampuan kita tersebut. Yang C, sikap yang tepat terhadap talenta. Apa sikap yang tepat terhadap talenta tersebut? Yang pertama, bertanggung jawab untuk mengembangkan agar menghasilkan buah. Jadi, talenta itu perlu dipertanggungjawabkan supaya berlimpah, maksudnya berbuah, ada menghasilkan tersebut. Yang kedua, mengembangkan talenta untuk diri sendiri, kebaikan bersama, terutama demi kemuliaan Tuhan. Talenta yang kita punya, kita kembangkan untuk kebaikan kita bersama, untuk kebaikan orang tua, orang-orang di sekitar kita, dan juga terlebih untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita bisa mazmur di gereja misalnya, nah itu kita gunakan untuk kebaikan bersama, untuk kemuliaan Tuhan. Kita lanjutkan. Mengembangkan kemampuan. A. Mengembangkan kemampuan seturut kehendak Tuhan. Mengembangkan kemampuan berarti ikut serta melanjutkan karya Tuhan di dunia. Nah, dengan mengembangkan kemampuan berarti kita sudah turun tangan atau sudah melanjutkan karya Tuhan di dunia ini. Yang kedua, Tuhan akan terus menyertai dan mengaruniakan berkat agar kita memiliki kekuatan untuk mengembangkan kita. Jadi Tuhan akan selalu memberi kita berkat atau mengaruniakan kita berkat sehingga talenta yang kita punya itu terus berkembang dan berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Cara-cara untuk mengembangkan kemampuan. Nah, di sini ada beberapa cara. Yang pertama, melatih diri terus-menerus. Tandanya tadi kamu pintar bermazmur. Nah, kamu latih terus-menerus kemampuan kamu itu. Berani dan belajar dan berani bertanya. Nah, itu penting. Jika kita tidak bisa
belum percaya rasanya dengan notnya misalnya, mari bertanya dengan orang yang bisa, dengan orang yang sudah mahir di dalam bidangnya. Yang ketiga, ikut dalam kelompok peminatan. Biasanya ada kelompok-kelompok yang dilatih seperti di gereja, ada kelompok-kelompok mazmur, mereka yang punya bakat di mazmur atau kelompok-kelompok main musik. Nah, kita bergabung dengan orang-orang tersebut sehingga bakat kita semakin berkembang. Banyak membaca dan mencari informasi. Nah, ini sangat penting. Membaca itu memang harus dimulai tidak hanya untuk kemampuan kita, tapi kita juga akan melatih itu terus supaya kita mempunyai banyak wawasan, banyak ilmu pengetahuan. Apalagi di zaman sekarang, gampang untuk kita cari ilmu pengetahuan dengan cara melihat dunia-dunia luar lewat gadget, HP, Android, dan sebagainya. Itu hal yang gampang kita dapat, ya, pengetahuan yang gampang kita dapat. Yang kelima, berpikir positif dan meneladani orang yang menjadi idola. Nah, tentu anak-anak semua punya namanya idola. Entah itu artis, entah itu tokoh-tokoh keagamaan, entah itu tokoh-tokoh ilmuwan dan sebagainya. Nah, kita bisa melihat hal positif yang mereka lakukan dan kita bisa meniru hal tersebut. Aku memiliki kemampuan. Di sini ada tabel di mana anak-anak boleh menulis apa saja kemampuan yang kamu miliki atau anak-anak miliki. Misalnya di sini kita kemampuannya di bidang matematika, berhitung. Urutannya kalau dapat nilai atau ranking di kelas nomor berapa gitu. Ini bisa jadi kita dalami dengan melihat atau mengisi tabel di sini tentang kemampuan kita. Nah, yang ketiga, kemampuanku terbatas. Setiap orang memiliki kelemahan dan keterbatasan. Penting mengakui keterbatasan agar kita mengenal lebih. Yang ketiga, keterbatasan menyiratkan bahwa manusia saling membutuhkan. Nah, anak-anak, di sini kita juga harus menyadari kalau kemampuan kita tuh terbatas, artinya tidak semua kita tuh bisa, tidak semua kita tuh mampu. Ada yang pintar soal agama, belajar agama atau pendidikan agama, ada juga yang lemah dalam berhitung. Nah, setiap orang itu berbeda-beda. Kenapa berbeda-beda? Ya, itulah anugerah yang diberikan Tuhan, yang dikaruniakan Tuhan kepada kita. Yang kedua, penting mengakui keterbatasan agar kita mengenal kelebihan. Nah, kenapa kita perlu pentingnya mengakui keterbatasan kita ini? Supaya kita tidak sombong. Kalau orang merasa dia hebat, dia bisa segalanya, lalu dia lupa diri dia. Kalau dia juga ada kelemahannya, dan dia akhirnya berbuat semena-mena dengan orang lain atau menyombongkan diri. Nah, ini hal yang tidak diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, keterbatasan menyiratkan bahwa manusia saling membutuhkan. Nah, karena tidak sombong tadi, merasa kita punya kelemahan juga, punya keterbatasan juga, akhirnya kita mau belajar, mau minta tolong dengan orang lain. Nah, orang saling menolong, saling membutuhkan. Nah, ini yang diminta Tuhan dengan kekurangan. Bentuk-bentuk keterbatasan. Dan di sini keterbatasan fisik, keterbatasan intelektual, keterbatasan psikologis, ekonomi, sistem budaya, dan keterbatasan ras. Jadi ada orang yang fisiknya tinggi misalnya, jadi dia hebat main poli, atau tapi dia misalnya keterbatasan fisiknya jadi dia pendek, atau ada yang memang dari lahir nggak bisa berbicara dan segala macam, itu keterbatasan fisik. Yang kedua intelektual, kemampuannya berpikir. Nah, masih ada yang cerdas tadi di dalam pendidikan agama, ada juga yang kurang dia di dalam pendidikan matematik atau sebagainya. Keterbatasan psikologis kejiwaan, nah, ada yang secara psikolog kurang,
ada yang juga punya kelebihan misalnya. Nah, itu juga terjadi dalam kehidupan manusia atau pribadi individu tersebut. Keterbatasan ekonomis. Nah, ekonomis ini ada yang punya orang tua yang mampu, ada juga yang sederhana, bahkan ada yang pas-pasan. Keterbatasan ini ada dalam setiap individu. Keterbatasan sistem budaya. Yang ini dimaksudkan bagaimana dalam kehidupan manusia itu ada juga keterbatasan dalam bidang budaya. Dalam bidang budaya. Daerahnya misalnya, kalau yang ini punya kelebihan di daerahnya, nah ini punya kekurangan di daerahnya. Keterbatasan ras. Nah, ini juga bisa kita katakan setiap orang itu berbeda, setiap tempat, setiap budaya itu berbeda, tidak selalu bagus semua, ada yang kurang. Lanjut kita yang bagian A, sikap yang cara menghadapi keterbatasan dan kekurangan. Nah, tadi karena kita memiliki keterbatasan, bagaimana cara kita menghadapi keterbatasan atau kekurangan tersebut? Pertama, menerima diri dengan segala kekurangan dan kelebihan. Jadi kita, apapun adanya diri kita itu adalah ciptaan Tuhan yang lebih baik, yang lebih unik dari ciptaan yang lain. Jadi kita terima apa adanya diri kita dengan kekurangan dan kelebihan yang kita miliki. Yang kedua, menyadari memiliki kekurangan seperti orang lain. Nah, ini hal yang perlu diingatkan supaya kita tuh tidak merasa sombong. Kita juga sadar diri bahwa kita juga ada kelemahannya, ada kekurangannya. Yang ketiga, keterbatasan tidak menjadi penghalang meraih kesuksesan. Nah, mungkin kalian pernah menonton film atau drama yang menceritakan seseorang misalnya kehilangan kaki, tapi dia masih bisa berprestasi, kehilangan tangan, tapi masih bisa berbuat kebaikan kepada sesama. Nah, berarti keterbatasan yang dia miliki itu tidak menjadi penghalang dia meraih kesuksesan. Banyak kok orang-orang yang hidupnya atau fisiknya kurang, tapi dia memiliki kelebihan, bahkan dia bisa meraih kesuksesan. Ada penyanyi juga yang latar belakang hidupnya susah, bahkan dia mempunyai keterbatasan fisik dari matanya, dia malah hebat di bidang bernyanyi dan bahkan menjadi juara. Yang keempat, berlatih, bertanya, dan belajar secara terus. Cara kita menghadapi keterbatasan tadi, jangan pernah berhenti bertanya kalau kita ingin tahu yang banyak, dan jangan pernah berhenti belajar terus-menerus. Yang kelima, memotivasi diri dengan melihat orang-orang sukses, bahkan orang cacat sekalipun. Hal ini perlu kita lihat, kita nonton juga orang, bukan untuk menghina atau apa, tapi jadikan dia itu motivasi buat kita. Kalau kita punya keterbatasan, jadikan orang tersebut motivasi kita. Bahkan kita bisa melihat orang-orang sukses. Orang-orang sukses yang awalnya latar belakangnya susah, sulit, tapi dia berusaha keras belajar sampai ia menjadi orang sukses. Nah, kita belajar dari orang-orang tersebut. Bersikap positif dalam menghadapi keterbatasan. Smile and the world smile with you. Bersikap tenang dan mawas diri, berani mengakui keterbatasan diri dan mengakui kelebihan pada orang lain. Keterbatasan dan kelebihan merupakan anugerah Tuhan yang patut disyukuri. Itu adalah bentuk-bentuk sikap positif terhadap keterbatasan tersebut. Itu saja anak-anak pembahasan kita pada hari ini. Mungkin banyak kurangnya atau lebihnya, Ibu mohon maaf. Karena hari ini kita sudah belajar bagaimana kita
melihat di dalam diri kita masing-masing kemampuan dan keterbatasan kita sebagai cipta Allah. Kita menyadari diri bahwa kita itu memiliki keterbatasan dan kelemahan. Keterbatasan dan kelemahan itu perlu kita menyikapinya secara positif, jangan membuat kita jatuh, bahkan meninggalkan Tuhan. Dengan itu justru kita semakin dekat dengan Tuhan, dan lebih lagi kita manfaatkan apa yang Tuhan berikan kepada kita meskipun dalam keterbatasan. Jadi segala yang Tuhan beri itu baik adanya, tidak ada yang tidak baik. Karena kalau kita terbatas dalam hal ini atau kurang dalam hal ini, tidak ada kemampuan dalam hal ini, dalam kemampuan lain Tuhan akan beri. Jadi tidak mungkin buat hidup kita untuk menjadi orang sukses. Jadi mari kita tutup pelajaran kita hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari ini. Terima kasih atas pelajaran kami. Semoga apa yang kami ajari pada hari ini sungguh membawa menjadi bekal untuk hidup kami kemudian hari dan membawa kami mampu melihat keterbatasan kemampuan ada dalam diri kami dan tetap mensyukurinya dan menyerahkan